Shalom jemaat Tuhan, kita sudah belajar tentang doa Bapa kami. Sekarang kita mempelajari khotbah di bukit yang kita ambil khususnya dengan tema Yesus dan Taurat. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu bisa menjelaskan firman dengan jelas, dengan gamblang, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, semua kami dipimpin oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Bimbinglah kami, kuatkan kami, teguhkan kami, hiburkan kami, juga koreksi kami dengan firman yang hidup yang kekal. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Yesus dan Taurat. Saya bacakan yang biru, saya bacakan yang hitam, saudara baca yang biru. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yuk kita baca sama-sama. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. So sekalian, kita akan mempelajari tentang Yesus dan Taurat. So sekalian, kalau kita mempelajari akan sejarah gereja, maka kita mendapatkan ada dua sikap ekstrim umat Tuhan, umat Kristus terhadap Taurat. Dua sikap ekstrim. Sikap ekstrim pertama adalah menganggap Taurat sebagai syarat keselamatan. Terus sekalian, bagi mereka Injil plus sunat adalah selamat. Injil plus sunat. Sunat dalam pemahaman bukan untuk kesehatan, tapi sunat dalam hal ritual. Injil plus sunat adalah selamat. Terus sekalian, kalau kita mempelajari kitab Roma dan kitab Galatia, maka Rasul Paulus memandang hal ini sangat penting sehingga dia harus menjawabnya dengan gaya apologetiknya. Bahwa hanya di dalam Injil Kristus, anugerah Tuhan, siapa yang percaya pada Yesus diselamatkan. Tidak perlu dengan segala perbuatan-perbuatan baik, termasuk Taurat. Saudara sekalian, ini adalah ekstrim yang pertama. Tapi saudara sekalian, ada ekstrim kedua. Seperti kalau kita melihat gambar ini, satu bandul, kalau dari arah ke sini, dia akan ke ekstrem yang berikutnya. Selalu begitu. Bandul dari ekstrem sini, dia akan ke ekstrem berikutnya. Demikian juga dengan sikap ekstrim umat Tuhan terhadap Taurat. Yang kedua adalah sikap ekstrim kedua adalah menganggap Tuhan sudah membebaskan orang Kristen, orang percaya pada Kristus dari tuntutan Taurat. Jadi orang Kristen tidak lagi harus melakukan Taurat dalam hal etika, ya. Nggak perlu lagi. Sekalian, ini terjadi pada sebagian umat Tuhan yang termasuk dalam kelompok gereja Lutheran pada waktu itu. 1 abad setelah reformasi, maka gereja Lutheran mengalami kemunduran moral yang luar biasa. Sebab sikap ekstrim mereka, yaitu orang yang percaya Tuhan Yesus tidak perlu lagi melakukan Taurat, sudah bebas dari Taurat. Terus kalian sebenarnya tidak demikian. Kalau kita melihat dari dua sikap ekstrem ini, bagaimana umat Tuhan, bagaimana kita menganggap, memandang Taurat itu. Terus kalian, satu gerakan yang namanya new morality, new moralitas baru. Mereka menganggap bahwa Taurat sudah usang. Gak ada hukum lain yang mengikat orang Kristen selain kasih, kata mereka. Ya, terus kalian, tetapi pemahaman kasih bagi mereka itu berbeda. Mari kita pelajari, ya saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu agape sama aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi siapa yang mengasihi Tuhan, buktinya adalah harus mengikuti perintah Tuhan. Jadi ada perintah-perintah, ada hukum-hukum Tuhan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan.
So sekalian, kalau kita mempelajari, salah satu perintah Tuhan adalah hidup yang suci. Orang yang mengasihi Tuhan harus hidup suci. Nah, so sekalian, kalau kita melihat dalam sejarah gereja, ya, ada seorang yang pernah hidup di dunia yang bernama Moses David. Ya, dia mendirikan satu sekte di Amerika yang bernama Children of God. Namanya bagus ya, Children of God, anak-anak Allah. Tapi pendeta Yeremia Rim, pendiri gereja GKPB, almarhum Yeremia Rim pernah menyebut bahwa gerakan ini sebenarnya tidak cocok disebut Children of God, tapi Children of Dog, anak-anak anjing. Kenapa demikian? Karena sang Moses David, sang pendiri ini, tidur bersama dengan anak perempuannya yang kandung. Bukankah itu satu sikap seperti maaf seekor anjing? Terus sekalian, Moses David berkata bahwa segala sesuatu diperbolehkan, termasuk papa dengan anak kandungnya boleh tidur bersama jikalau berdasarkan kasih. Sehingga dia mendorong semua pengikutnya yang perempuan untuk melakukan yang namanya flirty fishers. Ya, flirty fishers maksudnya seperti orang yang memancing ikan tapi dengan gaya genit gitu. Perempuan-perempuan, anak-anak gadis disuruh pergi ke bar-bar, merayu laki-laki bisnismen di sana untuk bergabung dalam gerakan mereka. Dalam kelompok sekte ini namanya Children of God. So sekalian, itulah flirty fishers. Dengan gaya genit, ya, anak-anak perempuan yang menggoda para pengusaha. So sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, kasih tidak bisa dipisahkan dengan sifat-sifat Allah lainnya. Allah punya sifat kasih, tapi Allah juga punya sifat suci. Allah punya sifat adil, benar, dan lain-lain. Dan itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Kasih Allah, Allah kasih yang suci. Kasih Allah, Allah kasih yang adil, yang benar. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengikuti perintah Tuhan dan kita harus hidup suci di hadapan Tuhan. Terus sekalian, kalau kita mempelajari selanjutnya, Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Ya, mari kita baca ayat ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Asia dikatakan plerosai, menggenapinya. Kata plerosai itu mempunyai arti memenuhi atau menggenapi. Yesus datang untuk memenuhi Taurat. Memenuhi segala tuntutan Taurat. Terus sekalian, nah kalau kita bicara soal Taurat, maka ada dua bagian dari Taurat yang harus kita jelas. Harus diperjelas. Yang pertama, Taurat itu Allah berkaitan dengan ritual atau korban. Yang kedua, Taurat itu berkaitan dengan etika. Dua hal ini yang menjadi kategori Taurat. Taurat dalam hal ritual, korban, dan Taurat dalam hal etika. Nah, sekarang dalam hal ritual, dalam hal korban, seluruh korban dalam Perjanjian Lama adalah merupakan simbol daripada korban Kristus yang digenapi 2000 tahun yang lalu di Golgota. Lalu sekalian, kalau kita membaca dalam Ibrani 10 ayat 4 dikatakan sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin segala darah, apalagi darah burung tekukur, ya, bisa menghapuskan dosa. Darah lembu jantan saja tidak bisa. Darah domba jantan pun tidak bisa. Jadi kalau gitu semua itu merupakan lambang. Lambang dari apa? Kalau kita membaca dalam Yohanes 1:29 dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi semua pengorbanan, semua korban dalam Perjanjian Lama merupakan lambang daripada pengorbanan sang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Darah sang anak domba itulah yang bisa menghapus dosa dunia, dosa umatnya. Terus sekalian, Yesus datang untuk menggenapi seluruh korban yang diperintahkan Taurat. Itu bagian pertama. Nah sekalian, itu Taurat dalam kaitan korban sudah digenapi oleh Yesus.
Ya, jadi kita orang yang percaya pada Yesus gak perlu lagi bawa domba, bawa lembu, bawa burung untuk dikorbankan. Karena semua itu sudah digenapi oleh Yesus di atas salib. Ya. Tapi makna pertama, itu makna pertama dalam hal korban, tapi makna kedua adalah Taurat dalam kaitan dengan etika. Lalu sekalian, seorang bapak gereja yang bernama Chrysostom berkata begini, segala sesuatu yang diucapkan oleh Yesus bukan untuk mencabut ajaran perjanjian lama, tetapi mengangkat intinya ke permukaan, menampilkan isinya secara penuh. Jadi Yesus datang untuk mengangkat inti Taurat ke permukaan dan menampilkan isi Taurat secara penuh. Ini penting. Ini menurut Chrysostom, bapak gereja. Terus sekalian saya kasihkan contoh. Misal dalam Matius 5 ayat 27 dan 28 dikatakan Yesus berkata, kalian tahu bahwa ada ajaran seperti ini, jangan berzina. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kata Yesus, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzina dengan wanita itu dalam hatinya. Terus sekalian, jadi Tuhan tidak hanya melihat secara jasmania, tetapi melihat secara batinia, secara hati, secara imajinasi. Itu Tuhan melihat segala sesuatu, nggak ada yang bisa kita tutupi, nggak ada yang bisa kita rahasiakan lagi. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting yang perlu kita tahu. Nah, dalam kehidupannya Yesus melakukan dan melaksanakan perintah Taurat. Ya, yang pertama ketika Yesus sebagai bayi Yesus disunat pada hari ke-8. Ini merupakan penggenapan dari Imamat 12 ayat 3 dan 6. Ya, setiap bayi pria dari orang-orang Yahudi itu disunat pada hari ke-8 dan Yesus mengalaminya, melakukannya. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, hidup Yesus melakukan perintah Taurat. Itu pada usia 12 tahun Yesus dibawa ke bait Allah untuk menjadi anak Torah, disebut Bar Torah. Ya, Lukas 2 ayat 42. Orang tuanya membawa Yesus ke bait Allah dan disahkan menjadi Bar Torah, anak Torah. Mungkin tradisi ini yang kemudian dilakukan oleh sebagian gereja yang melakukan praktek sidi, pengakuan iman bagi anak-anak yang sudah dibaptis bayi, infant baptism pada waktu mereka bayi. Lalu pada umur sekitar 12 tahun mereka melakukan upacara sidi, pengucapan daripada pengakuan iman mereka. Ini sebagai ganti daripada anak Torah ini. Ya, Bar Torah itu. Kemudian yang ketiga, Yesus menggenapi Taurat secara sempurna karena ia tidak berdosa. Sekalian, dan salah seorang yang menyatakan kesaksiannya biasanya adalah orang yang kalau kita berjauhan kita melihat orang itu hebat. Orang itu kok seperti sempurna. Tapi pada waktu kita sudah dekat, sudah ketemu dengan orang itu setiap hari, bahkan tinggal satu rumah, baru kita tahu, oh ternyata orang itu gak sempurna, banyak kelemahan. Ini kesaksian daripada seorang rasul yang paling dekat dengan Yesus, yang namanya Rasul Petrus. Dia selama 3,5 tahun berada paling dekat dengan Yesus. Dan apa yang dia saksikan? Dikatakan apa? Ia tidak berbuat dosa, kata Petrus. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Kadang-kadang sebagai orang tua atau sebagai orang tertentu yang berbisnis kita berkata, tipu-tipu sedikit gak apa-apa lah. Bohong-bohong sedikit gak apa-apa lah. Tapi Yesus dikatakan tipu tidak ada dalam hidup, dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sekalian, Yesus tidak ada dosa. Kenapa demikian? Karena sejak dilahirkan, dia dilahirkan dalam kekudusan. Lukas 1 ayat 35. Bahwa anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Oh, setiap kita yang dilahirkan, waktu kita bayi, kita sudah mewarisi dosa. Ya, akar dosa itu sudah ada. Ya, setiap orang gak perlu diajarin bagaimana marah, ngamuk, ngambek. Sombong, nggak ada yang mengajari. Itu muncul dari dalam hatinya. Karena setiap manusia
dilahirkan dengan benih dosa. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak punya benih dosa. Sehingga dia bisa hidup dalam kekudusan. Terus kalian, walau tidak berdosa, manusia Yesus dibaptiskan sebagai tanda ketaatannya kepada perintah Allah. Baptisan Allah sebagai tanda pertobatan. Berarti orang berdosa yang bertobat dibaptiskan. Yesus dibaptiskan. Apakah itu berarti Yesus berdosa? Tidak demikian. Sekali lagi, tidak demikian. Dalam hal ini Yesus solider. Dia setia. Dia seperti setia kawan kepada orang-orang berdosa. Dan dia menempatkan diri seperti orang berdosa, walaupun dia tidak berdosa. Ya, sehingga pada waktu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis berkata, akulah yang perlu dibaptiskan. Mengapa? Bagaimana aku bisa membaptis kamu? Kata Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus berkata, nggak apa-apa, lakukan saja. Dengan demikian kita melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, Yesus menjawab, biar saja untuk saat ini dikatakan. Sebab dengan demikian kita melakukan semua yang dikehendaki Allah. Kalau Yesus ketika menjadi manusia, dia rela dibaptiskan walaupun dia tidak berdosa. Apalagi kita manusia yang percaya pada Yesus. Orang-orang berdosa ini, kita perlu bertobat dan perlu dibaptiskan. Terus sekalian, ini suatu hal yang indah dari kehidupan Yesus. Kemudian yang berikutnya, Yesus melayani pada usia 30 tahun. Kenapa ya? Yesus melayani bukan dari umur 25. Kalau orang biasa lulus S1 umur 23, 22 gitu ya. Kenapa Yesus melayani sampai baru berumur 30 tahun dia baru melayani? Ya. Kenapa? Karena Yesus mau melakukan hukum Taurat. Dikatakan, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi. Menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Jadi menurut Taurat, orang baru berhak melayani sebagai orang-orang Lewi yang melayani Tuhan itu pada waktu mereka berusia 30 tahun sampai 50 tahun. Jadi masa tugasnya cuma 20 tahun saja. Yesus ketika melayani di dunia ini, dia melayani pada usia 30 tahun. Dari mana kita tahu? Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Jadi Yesus melakukan perintah Taurat. Yesus menggenapi perintah Taurat. Oh, ini suatu hal yang penting. Yesus bukan meniadakan Taurat, Yesus menggenapi Taurat itu. Oh sekalian, nah apa yang ditentang oleh Yesus? Ya ditentang oleh Tuhan Yesus bukan hukum Tauratnya, tapi penjelasan dan penafsiran keliru yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan Farisi. Ini penting sekali. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat waktu itu melakukan penafsiran dan penjelasan yang keliru. Mereka itu telah mengubah 10 hukum Taurat. Dalam Keluaran 20 ada 10 hukum Taurat kan. Ditambahi, ditafsirkan begitu rupa, diubah menjadi 613 peraturan, bayangkan. Dari 10 jadi 613 peraturan. Ini yang terjadi pada waktu zaman manusia Yesus hidup di dunia ini. So sekalian bayangkan. Saya ambil contoh, misalnya saja hukum Taurat, kuduskanlah hari Sabat itu. Ya, itu perintah Tuhan, kuduskan hari Sabat. Namun bagaimana penafsiran para ahli Taurat dan orang Farisi waktu itu? Jadi sekali ketika Yesus melakukan penyembuhan kepada orang yang 38 tahun lumpuh itu, ketika orang lumpuh itu sudah sembuh dan mengangkat tilamnya, mengangkat tikarnya, orang ahli Taurat berkata, ini orang sudah melanggar hari Sabat. Sebab pada hari Sabat mengangkat tikar pun sudah melanggar, sudah dianggap melanggar hari Sabat. Itu kan tidak ada dalam perintah Tuhan. Cuma mereka bikin sendiri aturan itu. Ya, kalau mereka ketemu dengan orang sakit pada hari Sabat nggak boleh menolong orang sakit. Kecuali kalau penyakitnya itu memang mengancam nyawanya, boleh tolong. Cuma dengan jalan jangan sampai penyakit yang mengancam jiwa itu akan bertambah parah. Itu saja.
Ya, jadi tapi nggak boleh melakukan kesembuhan pada hari Sabat. Tunggu 1 hari lagi baru mereka melakukan kesembuhan. Hari Sabat hanya boleh melakukan yang semacam jangan sampai penyakit ini lebih parah lagi, begitu saja. Ya, tetapi kita tunggu kata mereka pada besok hari. Yesus melihat hal ini tidak benar itu. Menurut tafsiran Tuhan Yesus, inti Sabat bukan tafsiran, memang arti yang karena Yesus adalah Tuhan ya. Menurut Tuhan Yesus, inti Sabat dari hari adalah hari yang mendatangkan damai sejahtera dan kelegaan kepada manusia setelah seseorang mengalami beban pekerjaan fisik selama 6 hari. Jadi Yesus berkata, kalian bekerja 6 hari. Jangan kalian menjadi budak kerja. Hari ke-7 beristirahat. Seperti Allah setelah mencipta beristirahat dan menguduskan ciptaannya. Demikian juga umat ya, 6 hari bekerja, hari ke-7 beristirahat, udah bersekutu dengan Sang Pencipta. Itu maksudnya. Tetapi sekalian, orang-orang Farisi dan ahli Taurat membuat hari Sabat menjadi hari yang penuh dengan beban. Karena peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. Terus sekalian, saya melihat bahwa Tuhan itu menegur mereka. Ya, Tuhan menjawab, munafik kalian ini. Pada hari Sabat semua orang melepaskan lembu atau keledainya dari kandang dan membawanya keluar untuk memberi minum kepadanya. Jadi orang-orang Yahudi walaupun hari Sabat tetap melepaskan lembu atau keledai mereka dari kandang dan membawanya keluar untuk memberi minum ternak mereka itu. Itu pada hari Sabat. Tetapi mereka itu sangat memperhatikan lembu dan keledai, tapi tidak memperhatikan manusia. Ini orang sakit kok nggak boleh disembuhkan pada hari Sabat? Ya, ngangkat tikar saja itu nggak boleh. Itu sudah melanggar hari Sabat. Terus sekalian, kemudian dalam salah satu event, Yesus diperhadapkan dengan seorang yang mati sebelah tangannya. Ya, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangan itu, mari berdiri di tengah, berdiri di tengah. Wah, ahli Taurat itu sudah memperhatikan, ini apa yang Yesus mau lakukan. Kemudian kata Yesus kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Yesus bertanya demikian sebelum dia menyembuhkan orang sakit itu. Dan dikatakan, tapi mereka itu diam saja. Terus kalian, jadi yang Tuhan lawan bukanlah hukum Taurat, tapi penafsiran yang keliru dari para ahli Taurat dan orang Farisi terhadap hukum Taurat. Ya, terus kalian, Tuhan Yesus mengundang semua orang yang berbeban berat. Ya, ini dalam konteks orang-orang Yahudi yang waktu itu seperti berbeban berat karena harus melakukan 613 hukum yang dibuat oleh para ahli Taurat dan orang Farisi itu. Ya, sehingga mereka seperti orang berbeban berat. Nah, dikatakan Matius 11 ayat 28 dengan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini konteksnya adalah panggilan Yesus kepada orang-orang yang sudah diberikan seperti beban yang sangat berat. Karena mereka diberikan peraturan sana sini oleh para ahli Taurat dan orang Farisi itu. Terus sekalian, kalau kita melihat kata kelegaan di situ, ya, kelegaan dalam huruf merah itu dalam bahasa Yunani adalah kata pausis. Kata pausis adalah kata yang dipakai untuk menerjemahkan Sabat. Ya, jadi marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan Sabat kepadamu. Sabat kepadamu. Terus kalian, banyak orang yang berbeban sangat-sangat berat agar mereka dapat masuk surga. Mengapa saya katakan sangat-sangat berat? Misalnya gini, lihat gambar ini. Ada sebagian orang berkata, kalau mereka mau masuk surga, mereka harus melewati satu jembatan yang tipisnya seperti rambut dibelah 7. Mungkin gambar tidak bisa menggambarkan yang persis ya. Coba bayangkan rambut artinya sudah tipis, dibelah 7 lagi. Atau dikatakan pedang, ujung pedang yang
setajam itu. Itu jembatannya. Setajam ujung pedang. Bayangkan saudara sekalian. Bagaimana kita bisa melewati jembatan yang tipisnya seutas rambut dibelah 7. Itu kan sungguh-sungguh tidak mungkin. Makanya sebagian orang tuh berdoa setiap hari. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu. Setiap hari mereka berdoa demikian. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus menjawab 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oh, kita melihat bahasa aslinya hohodos, the way, jalan. Bukan salah satu jalan, tapi jalan satu-satunya. The way, hohodos. Ho aletheia, the truth. Satu-satunya kebenaran. Dan ho zoe, the life. Satu-satunya kehidupan. Luar biasa ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Ini merupakan jawaban bagi mereka yang mempunyai beban yang sangat-sangat berat. Karena mereka rasanya tidak mungkin untuk bisa sampai surga kalau melewati jembatan seperti itu. Ya, saudara sekalian, kalau kita melihat kembali kepada Matius 11 ayat 30 tadi. Ya, sebab nah ini, orang yang mengikuti Yesus ternyata tidak leha-leha. Setelah mengikuti Yesus diselamatkan oleh darah Yesus, karena kita percaya pada Yesus. Orang-orang yang percaya pada Yesus setelah itu tidaklah santai. Orang yang percaya Yesus harus memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang. Sebab kuk yang ku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Menjadi pengikut Yesus harus pikul kuk, tapi kuk yang dipasang Tuhan itu enak. Maksudnya apa? Yesus itu memasang kuk yang enak pada umatnya. Itu kata enak dalam bahasa aslinya krestos, yaitu well fitting, tepat gitu loh. Ya, misalnya saja kalau kita membeli baju atau membeli celana di satu supermarket, ada namanya fitting, tempat untuk cocok gak, dicoba gitu, pas gak ini, ya, well fitting. Ini konteksnya waktu itu adalah seperti, nah ini, lembu itu yang dipakai untuk membajak, menarik mata bajak, itu diikatkan semacam lingkaran di leher mereka. Lingkaran itu well fitting, harus well fitting, cocok dengan ukuran leher mereka. Ya. Demikian juga dengan kita yang percaya pada Tuhan. Diberikan kuk, tapi kuk itu well fitting, cocok untuk kita, untuk setiap orang. Terus kalian, setiap kehidupan manusia itu punya kuk dan beban. Orang yang kaya punya kuk atau beban. Orang yang miskin juga punya kuk dan beban. Orang yang hidup di kota besar punya kuk dan beban. Orang yang di desa juga punya kuk dan beban. Orang yang tua punya kuk dan beban. Orang muda juga sama. Orang yang pintar, orang yang sederhana punya kuk dan beban masing-masing. Orang yang menikah, orang yang tidak menikah juga punya kuk dan beban masing-masing. So sekalian, pandanglah setiap pergumulan hidup itu sama dengan tantangan. Ini penting sekali. Kita anggap semua pergumulan hidup itu sebagai tantangan. Hidup yang tidak ada tantangan adalah hidup yang sangat menjemukan. Ya, misal saja kita sudah 1 minggu ini sibuk menghadapi ujian, mengerjakan tugas-tugas. Ya, 1 semester kita mengerjakan tugas-tugas. Lalu kita ada libur 2 minggu. Wah, kita senang. Hari pertama kita enak tidur. Hari kedua oke, masih menikmati. Tapi hari ketiga, hari keempat, hari kelima kita rasa jenuh. Jenuh sekali. Karena biasanya kerja kok sekarang santai-santai. Gak ada tantangan hidup ini. Jadi hidup yang gak ada tantangan adalah hidup yang menjemukan. Jadi anggaplah pergumulan hidup itu sama dengan tantangan. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya, kita perlu perhatikan. Dan ada janji Tuhan bagi umatnya. Ya, dikatakan apa? 1 Korintus 13, kita baca sama-sama ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Indah sekali. Pencobaan, walaupun yang mendatangkan pencobaan bukan Allah, tapi iblis atau sekitar kita atau dunia ini, dan yang paling menentukan adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Itu yang mencobai kita. Allah tidak mencobai, ya. Tapi kita perlu ingat, setiap pencobaan yang datang pada diri umat Tuhan harus seizin Allah. Seperti iblis mau mencobai Ayub, datang dulu kepada Allah, minta izin kepada Allah dulu. Dan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya ingatkan saudara tentang cook itu well fitting, cocok dengan keadaan leher, besarnya leher lembu itu. Terus kalian, sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak mungkin. Itu cook yang dipasang well fitting, enak karena cocok. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Indah sekali, ya. Kita kembali kepada Matius 11 ayat 30 tadi. Sebab cook yang kau pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Terus sekalian kalau kita bertanya, bagaimana beban yang berat bisa dirasa ringan? Beban yang berat tapi dirasa ringan. Bagaimana caranya? Terus sekalian, bukan bebannya dikurangi, bebannya tetap sama. Tetapi ada satu unsur yang penting, yaitu kasih. Kasih itu yang membuat beban jadi ringan. Lihat ya, ada contoh ayat. Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Luar biasa ya. Ini adalah kelicikan daripada Laban. Ya, Laban itu tahu bahwa Yakub tuh senang sama Rahel. Oke, disuruh bekerja Yakub tuh 7 tahun. Oh, setelah selesai 7 tahun, Laban memberikan Lea, bukan Rahel kepada Yakub. Wah, ketika setelah malam pertama baru Yakub melihat, kamu sudah membohongi aku ya. Karena waktu itu mempelai perempuan tuh ditutupi mukanya sehingga mempelai laki nggak tahu ya. Ternyata tuh Lea. Oke. Laban berkata, nggak wajar di kampung ini jikalau saudara yang lebih muda menikah dulu, menjadi sudah melangkahi saudara yang lebih tua. Oke, kamu senang Rahel, aku berikan kepadamu, tapi kamu harus kerja 7 tahun lagi. Ini kelicikan Laban ini. Oke ya, diterima oleh Yakub. Nggak apa-apa, aku bekerja 7 tahun lagi. Tapi dikatakan apa? Yakub walaupun bekerja tambah 7 tahun lagi, tapi dianggapnya hanya beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Kerjanya tetap 7 tahun, tapi dirasakan seperti beberapa hari saja. Terus kalian bebannya tetap berat, tetapi dirasa ringan karena ada kasih. Saudara perhatikan, saudara sekalian, perempuan-perempuan yang sedang hamil anak kedua, bayi atau anak yang sudah umur 2 tahun masih digendong dan dia hamilnya sudah agak besar, dan karena nggak ada pembantu dia masih sapu-sapu di rumahnya, menyapu dan membersihkan rumahnya. Jadi ada 3 hal. Dia hamil, dia sedang menggendong bayinya yang pertama, dan dia masih menyapu dan mengepel. Tapi ada senyum di mukanya. Kenapa demikian ya? Kita merasa itu beban yang berat, tetapi dia lakukan itu dengan cinta kasih. Beban yang berat itu tidak dirasa jadi berat, tapi dirasa ringan karena ada cinta kasih kepada anak, kepada kandungannya, kepada keluarganya, kepada suami. Ini suatu contoh yang luar biasa. Ya, dan Tuhan berkata apa? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. So sekalian, kita mau bertanya, apa maksudnya iota titik di sini? Ini merupakan abjad dari Ibrani.
Saudara lihat gambar ini. Ini Allah yang bernama Shalom. Ya, terus sekarang abjad tulisan Ibrani itu seperti bahasa Arab. Ya, kalau kita tulis dari kiri ke kanan, tapi mereka dari kanan ke kiri. Jadi yang bagian kanan itu Shalom. Ya, Shalom. Saudara lihat di situ ada titik di bawah panah merah itu. Atas titik yang berada di atas huruf vaw. Ya, kalau titik di atas vaw itu O namanya, huruf O. Tapi kalau titik itu ditempatkan di bawah huruf vaw itu namanya U. Ya, titik itu penting sekali, letaknya di bawah atau di atas. Kalau di atas vaw itu O. Tapi kalau di bawah vaw itu U. Jadi ini merupakan satu contoh saja. Sesungguhnya selama bumi, langit dan bumi ini dikatakan selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Berarti Tuhan terhadap hukum Taurat Dia sudah menggenapinya dalam kaitan dengan ritual pengorbanan, tapi dalam sebagai Taurat kita sebagai umat Tuhan mengambil inti Taurat itu dan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari kita. Terus kemudian yang terakhir dikatakan Yesus menetapkan standar posisi dalam kerajaan surga. Standarnya apa? Kepatuhan. Ya, dikatakan oleh karena itu barang siapa melanggar salah satu dari perintah-perintah itu, sekalipun yang terkecil dan mengajar orang lain berbuat begitu juga, akan menjadi yang paling kecil di antara umat Allah. Sebaliknya barang siapa menjalankan perintah-perintah itu dan mengajar orang lain berbuat begitu juga, akan menjadi besar di antara umat Allah. Lalu sekalian, jangan lupa kita diselamatkan melalui iman. Tidak ada tambahan, hanya melalui iman. Yang menyelamatkan kita Tuhan Yesus, tapi kita diselamatkan melalui iman kepada karya Tuhan Yesus di atas salib. Ya. Posisi kita di kerajaan surga ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh ketaatan kita kepada perintahnya. Setelah kita masuk kerajaan surga, oleh karena melalui iman kepada karya Tuhan, sekarang di mana posisi kita? Itu ditentukan oleh ketaatan kita kepada perintahnya. Lalu sekalian, untuk diselamatkan perlu anugerah Tuhan saja. Tetapi terus sekalian seperti orang yang di sebelah salib Yesus, penjahat yang bertobat. Ya, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini juga kamu akan ada bersama aku di Firdaus. Menjelang kematiannya, ia bertobat, terima Yesus, percaya Yesus, diselamatkan. Ya, itu anugerah Tuhan saja. Tetapi kita perlu perhatikan, untuk menentukan posisi dalam kerajaan sorga, perlu perjuangan kita selama hidup kita di dunia. Jadi ambil contoh tentang Paulus. Paulus orang yang beriman pada Yesus, tapi selama puluhan tahun ia berkorban untuk memberitakan Injil kemana-mana, ya, dan akhirnya dia mati martir. Di manakah posisi Paulus di surga? Pasti berbeda posisinya dengan penjahat yang baru bertobat menjelang atau beberapa jam sebelum kematiannya. Pasti posisi yang beda, walaupun sama-sama diselamatkan. Posisinya berbeda. Ini merupakan keadilan Tuhan. Ya, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, itu berdasarkan kasih Tuhan saja. Tapi posisi kita ditentukan oleh segala apa yang kita lakukan untuk taat pada perintah Tuhan. Itu merupakan keadilan Tuhan. Terus kalian, seorang bernama Agustinus, seorang bapak gereja, dikatakan satu kalimat yang menarik. Dikatakan, love God and do what you like. Kasihilah Tuhanmu dan lakukan apa yang kamu suka. Kita pikir, kok enak sekali ya. Love God and do what you like. Kasih Tuhan Allahmu dan lakukan apa yang kamu suka. Ya sudah, enak saja. Oh, tidak demikian. Kalau kita mengasihi Allah seperti kita mengasihi seseorang, kita akan melakukan hal-hal yang orang itu sukai. Kita berusaha untuk tidak menyakiti orang yang kita sukai itu. Ya,
Orang yang kita kasih, kita berusaha untuk tidak mengecewakan dia. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, kita berusaha untuk tidak mengecewakan Tuhan. Kita berusaha taat dan melakukan perintahnya. Kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan tersenyum kepada kita. Ya, kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan senang terhadap hidup kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita agar kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita menyanyikan satu lagu, terus sekalian, satu lagu yang penting. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Mari kita berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanmu. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Mari kita angkat tangan kanan kita. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami orang berdosa tidak layak diselamatkan. Oleh karena anugerah Tuhan saja kami bisa diselamatkan. Tapi tolong kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan bagian kami. Untuk kami bisa memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan cara melakukan perintah Tuhan. Dalam kehidupan kami yang sementara di dunia ini. Sebagai umat-Mu yang berada menjadi saksi-saksi Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami sehari-hari.
Firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan, meteraikan dalam hati kami, dan mampukan kami melaksanakannya. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan.